Kereta itu berhenti lebih lama dari biasanya. Tidak langsung pergi. Lampu di gerbong tidak berkedip, tidak meredup. Justru terasa lebih terang. Seolah ingin memastikan sesuatu terlihat jelas. Junod langsung menegang. Bukan gemetar seperti sebelumnya. Tubuhnya kaku, nafasnya patah-patah. "Harry, jangan lihat," bisik Junod. Harry berusaha menurut, tapi entah kenapa matanya terus melirik ke arah kereta tua itu. Pintu gerbong terbuka. Satu penumpang berdiri. Tubuhnya familiar. Posturnya sama seperti Junod. Tinggi bahunya, cara berdirinya yang sedikit condong ke depan. Bahkan jaket yang dipakainya, lusuh bagian siku, terlihat sangat mirip. Hanya satu yang berbeda. Wajahnya kosong. Tidak rata, tidak gelap. Seperti wajah yang belum selesai dibentuk. Junod jatuh terduduk. Tangisnya pecah tanpa suara keras. Air mata mengalir deras. Sementara kedua tangannya menutup telinga. Seolah yang ia dengar bukan suara kereta, tapi sesuatu dari dalam kepalanya sendiri. "Jangan, aku belum ingat," kata Junod dengan suara bergetar dan terasa menyedihkan. Harry berdiri terpaku. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menoleh lebih jelas. Dorongan yang tidak datang dari rasa ingin tahu, tapi dari rasa ingin mengenal. Penumpang itu melangkah turun satu anak tangga. Satu langkah. Junod menjerit pelan. Belum saatnya." Kalimat itu menghantam Harry lebih keras dari wujud kereta manapun. Bukan hantu yang menakutkan, tapi seseorang yang berusaha mati-matian mempertahankan sesuatu. Penumpang itu berhenti. Kepalanya sedikit menunduk, seolah mendengar permohonan Junod. Tubuhnya bergetar halus. Gerakan yang sama persis seperti Junod saat ketakutan. Untuk sesaat, Harry melihatnya. Bukan wajah, tapi kilasan. Lampu peron lama, suara logam beradu, aroma hangus, dan sebuah rasa tergesa-gesa, seperti orang yang sedang berpacu dengan waktu. Kereta mendadak bersiul panjang. Penumpang tanpa wajah itu mundur perlahan, kembali naik ke dalam gerbong. Pintu menutup sendiri, pelan, tanpa bunyi hentakan. Kereta bergerak. Rel kembali sunyi. Junod terkulai di lantai peron. Napasnya tersengal. Matanya kosong, seperti baru bangun dari mimpi yang terlalu nyata. Harry berjongkok di depannya. "Itu kamu?" tanyanya lirih. Junod tidak menjawab. Ia hanya menatap rel mati itu lama sekali. Lalu berkata dengan suara yang nyaris hilang, "Aku masih harus di sini, mengingat sesuatu yang hilang." Dan Harry sadar, kereta itu bukan datang untuk menakut-nakuti. Kereta itu datang untuk memastikan apa Junod sudah siap untuk kembali naik. Stasiun itu punya ruang arsip. Letaknya di ujung bangunan lama. Pintunya jarang dibuka. Engselnya berdecit seperti mengeluh setiap kali dipaksa bergerak. Harry masuk sendirian, membawa senter. Dan rasa tidak enak yang tidak bisa ia jelaskan. Rak besi berderet, map-map coklat kusam disusun tanpa urutan rapi. Debu tebal menempel di label tahun. Harry mencari satu tangga,
tanggal yang selalu muncul di kepalanya sejak Kamis malam itu. Beberapa menit kemudian, ia menemukannya. Laporan kecelakaan kereta api. Tahun yang sudah terlalu lama disebut orang. Ia membuka halaman pertama. Bahasa resmi, datar, tanpa emosi. Terjadi kecelakaan akibat kegagalan sistem pengereman. Kereta tergelincir dan terbakar di dekat perlintasan lama. Harry menelan ludah. Daftar korban ada di halaman berikutnya. Nama-nama ditulis rapi. Beberapa diberi keterangan. Selamat, meninggal, tidak teridentifikasi. Jumlah korban tanpa identitas banyak, terlalu banyak. Lalu mata Harry berhenti pada satu baris. Junod, tanpa nama belakang. Keterangan di sampingnya pendek. Terjebak dalam gerbong yang terbakar. Harry merasakan dingin merambat dari ujung jarinya ke tengkuk. Ia membaca ulang. Sekali, dua kali. Nama itu tidak berubah. Junod. Tangannya yang bergetar saat ia menutup map itu. Bukan karena takut melihat hantu, tapi karena sesuatu yang lebih mengganggu. Junod duduk di bangku peron setiap Kamis. Junod takut saat kereta datang. Junod memohon agar tidak dipaksa ikut. Dan di kertas tua ini, Junod tidak pernah pulang. Harry bersandar ke rak arsip. Semua percakapan mereka terasa bergeser. Kalimat-kalimat Junod kini terdengar berbeda. Setiap jeda, setiap penghindaran saat ditanya soal rumah. Aku tinggal dekat sini. Bukan karena ia tidak mau menjawab, tapi karena ia memang tidak pernah pergi. Lampu senter Harry menyorot satu catatan tambahan di bagian bawah halaman. Beberapa korban diyakini naik kereta dengan tujuan pribadi yang mendesak. Harry mematikan senter. Ruang arsip tenggelam dalam gelap. Realitas yang ia kenal mulai retak. Dan sesuatu dari masa lalu yang sudah terlalu lama terkubur perlahan mendesak keluar. Seperti kereta tua yang seharusnya mati, tapi masih terus datang. Harry tidak langsung bicara. Ia duduk di bangku peron, meletakkan map coklat itu di antara mereka, seperti benda yang terlalu berat untuk diangkat. Junod menatapnya. Apa itu? Tanyanya pelan. Arsip lama. Tentang kereta, jawab Harry. Junod tersenyum kecil. Harry membuka map itu, menunjukkan satu halaman. Junod membaca sekilas, lalu menggeleng cepat. Bukan aku, katanya. Kamu salah orang. Harry menunjuk satu baris. Nama itu, Junod. Junod tertawa pendek. Nama pasaran, banyak yang namanya sama. Keterangan di sini tertulis, terjebak dalam gerbong yang terbakar, kata Harry. Wajah Junod mengeras. Angin malam mendadak berhenti. Lampu peron meredup sesaat. Dan seperti sebelumnya, gemuruh itu datang. Kali ini lebih dekat, lebih berat. Junod menoleh ke ujung rel dan membeku. Lampu kereta muncul. Kereta tua itu berhenti dengan hentakan yang terasa sampai ke tulang. Pintu gerbong terbuka. Api menyambar ingatan Junod terlebih dulu daripada cahaya. Bukan api di depan mata, tapi api di kepalanya. Jeritan, logam beradu, bau besi panas yang menusuk hidung, asap tebal, tubuh-tubuh berdesakan,
Seseorang berteriak memanggil nama seseorang lagi. Dan satu pikiran yang menggedor paling keras. Aku harus turun. Aku belum selesai. Junot terjatuh berlutut. Kepalanya berdenyut hebat. Bukan. Aku pulang malam itu. Aku harus pulang. Tapi ingatan tidak peduli pada penyangkalan. Ia melihat dirinya sendiri berdiri dalam gerbong, memegang sesuatu di saku jaket. Foto. Kertas yang sudah hangus di pinggirnya. Lalu api menyergap. Tidak. Aku ikut di kereta itu. Tangannya mencengkram tanah peron. Matanya membesar. Harry tidak bergerak. Ia tahu jika ia menyentuh Junot sekarang, mungkin Junot akan menghilang. Kereta bersiul panjang. Penumpang tanpa wajah menoleh serempak ke arah Junot seolah menunggu. Junot mengangkat kepala. Belum, serunya dengan suara masih bergetar. Dan malam itu, Harry menyadari sesuatu, bahwa Junot adalah salah satu yang seharusnya ikut di dalam gerbong itu, bukan berdiri di stasiun. Junot menatap rel itu lama, seolah memastikan kereta benar-benar sudah pergi. Baru setelah suasana benar-benar sunyi, ia merokok saku jaketnya dengan gerakan pelan, hampir ragu. Dari dalam saku itu, ia mengeluarkan sesuatu yang kecil. Foto. Ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Pinggirannya hangus, melengkung tidak rata, seperti pernah hampir habis dimakan api, lalu diselamatkan oleh kebetulan. Kertasnya rapuh, warna-warnanya pudar, seolah ingatan di dalamnya juga sedang berusaha menghilang. Ini di saku jaketku, kata Junot lirih. Harry menerimanya dengan hati-hati. Permukaan foto terasa kasar di ujung jari. Bekas terbakar membentuk pola acak yang tidak bisa ditebak. Seperti api yang berhenti bukan karena padam, tapi karena kehabisan waktu. Wajah di foto hampir tidak terlihat. Hanya siluet seorang wanita yang berdiri. Dengan pakaian kuno yang jelas bukan dari era sekarang. Tidak ada latar jelas. Tidak ada petunjuk tempat. Ini siapa? Tanya Harry. Junot menggeleng pelan. Aku lupa. Tapi perasaan ini, aku nggak lupa. Harry membalik foto itu. Tulisan tangan muncul di belakangnya. Tinta sudah memudar. Sebagian huruf nyaris hilang. Tapi namanya masih bisa dibaca dengan jelas. Seolah ditulis dengan tekanan yang dalam. Ayu Dewi Kusumawati. Detak jantung Harry melonjak. Nama itu seperti mengetuk sesuatu dalam dirinya. Bukan ingatan yang utuh, lebih seperti gema. Seperti suara yang sering dia dengar, tapi tidak pernah ia perhatikan sungguh-sungguh. Ia menatap nama itu terlalu lama. Kamu tahu? Tanya Junot. Nada suaranya datar, tapi matanya waspada. Harry cepat menggeleng. Enggak, katanya. Hanya namanya panjang. Kebohongan kecil, diucapkan dengan mulus. Ia menyimpan foto itu di saku bajunya, berpura-pura hanya ingin mengamankannya dari embun malam. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia menyembunyikannya dengan memasukkan kedua tangan ke saku. Junot tidak menatapnya curiga. Ia hanya kembali memandang rel mati itu. Kalau aku ingat wajahnya, mungkin aku sudah ikut kereta itu dari dulu.
kata Junot pelan. Kalimat itu membuat Harry tercekat. Malam terasa semakin dingin. Mereka duduk berdampingan tanpa bicara lama. Sesekali Harry mengangguk saat Junot bicara. Sesekali tersenyum kecil, menjaga wajahnya tetap tenang. Padahal di dalam kepala satu pikiran terus berputar. Kenapa nama itu terasa seperti sangat familiar? Ia teringat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar sambil lalu. Tentang seorang perempuan. Tentang cinta lama. Tentang kesedihan yang tidak pernah benar-benar dibahas sampai selesai. Terbesit pikiran dalam kepala Harry. Mungkin kehadirannya di stasiun ini sudah jadi takdir. Mungkin saja. Kamis malam, seperti biasa, sunyi dan gelap. Junot sudah duduk di bangku peron ketika Harry datang. Ia menoleh, senyum kecil seperti biasa. Kamu kelihatan capek, kata Junot. Harry duduk di sampingnya. Aku pulang ke rumah. Junot mengangguk, menunggu. Harry tidak langsung bicara. Ia memandang rel itu sebentar, lalu mulai perlahan, seolah takut kata-katanya akan pecah kalau diucapkan terlalu cepat. Ia bercerita tentang neneknya, tentang masa muda yang tragis, tentang seseorang yang pergi naik kereta dan tidak pernah kembali, tentang seorang perempuan yang menunggu, tapi tahu yang ditunggu tidak akan pernah datang. Harry cerita tentang perjuangan perempuan itu untuk menerima kesedihan yang sangat dalam. Tapi hidup terus berjalan dan perempuan itu tahu ada kebahagiaan lain yang mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat hidupnya tetap berjalan. Junot tidak menyela. Ia mendengarkan semuanya dengan kepala sedikit menunduk. Wajahnya tenang. Saat Harry selesai, lama sekali tidak ada suara. Junot menarik napas panjang. Apa namanya? Ayu Dewi Kusumawati, saut Harry. Itu nenekku. Junot tersenyum kecil, bukan senyum sedih, bukan senyum pahit. Senyum orang yang akhirnya tahu jawaban yang dia cari. Apa dia bahagia semasa hidupnya? Harry mengangguk. Dia punya keluarga yang menyayanginya. Junot menutup mata sebentar, seperti seseorang yang baru selesai menggendong beban berat terlalu lama. Untuk pertama kalinya sejak Harry mengenal Junot, bau itu tidak lagi tegang. Dan saat gemuruh itu datang, Junot tidak meringkuk. Ia tidak menutup telinga. Ia hanya berdiri, menatap ujung rel itu dengan wajah yang tenang. Seolah akhirnya tidak ada lagi yang ia cari. Tidak ada lagi keharusan dia untuk tetap di stasiun ini. Kereta belum muncul, tapi Harry tahu malam ini bukan tentang ketakutan lagi, melainkan tentang perpisahan yang akhirnya bisa dilakukan dengan benar. Kereta itu datang. Gemuruhnya sama, lampunya sama. Rel itu kembali hidup. Mungkin untuk terakhir kalinya, pikir Harry. Junot berdiri. Tidak ada gemetar, tidak ada tangan yang menutup telinga, tidak ada tubuh yang meringkuk seperti selama ini. Ia berdiri tegak di peron, menatap kereta tua yang berhenti tepat di hadapannya. Harry ingin mengatakan sesuatu,
entah apa. Tapi tidak ada kata yang terasa pantas untuk orang yang akhirnya menemukan jawaban yang dicari. Pintu gerbong terbuka. Penumpang tanpa wajah duduk diam seperti biasa. Tidak menoleh, tidak memanggil. Junot melangkah maju. Sebelum naik, ia menoleh ke arah Harry. "Terima kasih karena sudah memberiku jawaban," kata Junot pelan. Harry hanya mengangguk. Junot naik ke gerbong tanpa ragu. Pintu menutup. Kereta bergerak perlahan, lebih pelan dari sebelumnya, seolah memberi waktu bagi Junot untuk mengucapkan perpisahan. Lampu menghilang, gemuruh memudar, rel kembali sunyi. Bulan-bulan berikutnya berlalu. Tidak ada lagi gemuruh di Kamis malam. Tidak ada lampu dari ujung rel. Tidak ada penumpang tanpa wajah. Stasiun kembali jadi stasiun biasa. Harry tetap bekerja, tetap berjaga. Ia hampir percaya semuanya sudah selesai. Hampir. Suatu malam ketika hujan baru saja reda, seorang pria berdiri di peron. Harry menoleh. "Ada apa, Pak?" Pria itu tersenyum sopan. "Nama saya Budiman. Saya juga korban yang belum tenang." Dada Harry langsung mengencang. "Korban apa?" Suara Harry tercekat. Budiman tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap rel sunyi dengan cara yang terlalu familiar. Harry masih berdiri mematung, dan saat itulah ia mendengarnya. Suara. Bukan satu suara, puluhan. Dari belakangnya, dari peron kosong, dari udara yang dingin. Saya juga yang penjuganku, saya juga korban yang belum tenang. Semua diucapkan bersamaan, serempak, tanpa emosi. Lampu stasiun berkedip pelan. Dan Harry sadar, kereta itu masih akan terus datang lagi. Karena masih ada yang belum selesai.